Tuhan Yesus kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami, tempat-Mu Bapakku Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus kami mohon, curahkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami untuk Engkau Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu. Kami mohon kepada Engkau Bapa, ku buka hati kami menjadi tempat Engkau Yesusku. Amin, haleluya. Sekarang Tuhan kami minta, curahkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, juru selamatku, aku butuh kasih-Mu. Isilah hati kami dengan firman-Mu yang kudus. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat keselamatan yang kami terima. Pakailah hidupku ini Bapa, untuk alat kemuliaan-Mu. Ampuni Tuhan. Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu. Roh Kudus turun dalam hidupku. Pimpinlah hidupku Yesus, untuk sampai masuk surga. Amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan Yesus. Sekarang kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, sempurna, suci Engkau Tuhan, maha mulia, maha segala-galanya. Sekarang kami
hati kami Bapa, kami buka untuk Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan bagi Engkau. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami mau terima akan firman Tuhan. Terima kasih. Ampuni Bapa segala dosaku, segala salahku, kekuranganku. Ampun. Perbarui hati kami, perbarui batin kami, perbarui seluruh hidup kami, supaya kami didapati tak bercacat celah, kudus, disempurnakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan saya ucapkan selamat merayakan atau ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan penuh sukacita. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, dan Yesus bangkit untuk kita, dan Dia naik ke surga untuk kita. Dan yang terakhir kelima, Yesus akan datang kembali untuk kita semua. Jadi 5 peristiwa yang sempurna, 5 kasih karunia Tuhan, karena 5 karya Tuhan yang sempurna kita diselamatkan. Yaitu pertama, Yesus lahir untuk kita. Dengan kelahirannya, Yesus rela untuk Dia mati berkorban untuk menghapus dosa kita. Tapi membuktikan Yesus hidup, Yesus bangkit yang ketiga. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua disediakan surga, yaitu Yesus naik ke surga. Disediakan tempat. Karena tertulis dalam Yohanes 14, saudara. Ya, saya mau baca nih. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 kan Tuhan berjanji nih. Ya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Coba nih, saya mau baca Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada kesempatan ini, hari ibadah, hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya buka Alkitab saudara, karena selalu saya pakai Alkitab. Saya baca demikian. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Pergi ke situ, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dan ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan. Amin. Luar biasa janji Tuhan Yesus. Bahwa Yesus berjanji bahwa Yesus hari ini. Kita peringati, tapi Yesus sudah di surga ya. Tapi kita memperingati, ini janji Tuhan. Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat kita. Bahagia sekali kita. Maka saya katakan, selamat menikmati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita mau setia sama Tuhan. Kita ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah ini mari saya mau kupas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam kitab Kisah Rasul. Ya saudara, Kisah Rasul ini tulis oleh Lukas. Saudara. Tentang kenaikan Yesus ke surga hanya ditulis di dalam 2 kitab, saudara, Kisah Rasul dan Lukas. Dua-duanya yang sama, ditulis oleh Lukas tabib ya, dari Yunani. Dia bukan orang Yahudi, dari Yunani ya, saudara ya. Itu kurang lebih ditulis antara 60 sampai 70 setelah Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Mari, saya mau bacakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Puji Tuhan. Ini sudah saya katakan tadi. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati. Demikian firman Tuhan sudah kita baca tentang kenaikan Yesus ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan tadi saya bacakan juga, nanti dua-duanya saya kupas. Injil Lukas pasal 24 dari ayat 50 sampai 53.
sama-sama bicara tentang kenaikan Yesus ke surga, ditulis oleh Lukas tabib, ya. Mari kita, karena Lukas tabib itu tertulis dalam Kolose, saudara, supaya lengkap ya, karena ini bicara tentang Yesus ditulis oleh saudara Lukas. Itu Lukas itu kalau saudara baca ya, dia seorang tabib, ya, semua baca dalam Kolose pasal 4 ayat 14 demikian, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Damas. Jadi Lukas itu adalah tabib, ya. Ini semua karena kuasa kebesaran Tuhan, karena dahsyatnya Tuhan, itulah dia sebagai Allah. Dia datang ke dunia waktu dia Yesus lahir sebagai manusia dalam rangka berinteraksi sebagai manusia. Coba kalau Yesus datang sebagai malaikat, wah, tidak bisa, saudara. Tidak bisa ketemu, karena malaikat penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka karena kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan tak terbatas, mampu Tuhan itu mau jadi apa saja. Maka karena manusia diciptakan berharga di mata Tuhan, maka Yesus menjadi manusia, itu kelahirannya. Tetapi karena cintanya, lihat manusia begitu bejat, manusia begitu jahat. Kita dulu jujur jahat. Kita semua dari latar belakang yang sama. Dari keturunan Adam dan Hawa yang jahat. Dari keturunan Adam dan Hawa ada Kain jahat semuanya. Ada Yudas Iskariot jahat. Ya, Rasul Paulus dulu namanya Saul juga jahat. Waktu jadi Saul dia banyak bunuh orang kan, menyiksa orang Kristen. Jadi dulu jujur, dulu kehidupan kita hidup di dalam kegelapan jahat. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dari kehidupan yang jahat diubah sama Tuhan menjadi kehidupan yang baik, benar di hadapan Tuhan. Oleh itu memperingati kenaikan Tuhan ke surga, mari ada janji Tuhan. Dia bilang ketika naik ke surga, terangkat dia tinggalkan janji Tuhan akan datang kembali. Yesus akan datang kembali dengan apa kemuliaannya, saudara. Seperti tertulis di dalam Matius pasal 25. Coba, Yesus akan datang kembali dengan segala kemuliaannya, saudara. Waktu kita takut sama Tuhan, kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Matius 25:31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, nah ini, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Oh, dahsyat, saudara. Kalau Yesus nanti akan datang dengan segala kemuliaannya, di ayat 32, semua bangsa akan dikumpulkan di depannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi artinya domba dari kambing. Jadi artinya dulu kita kambing-kambing, sudah saya katakan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Tidak mengenal kebenaran. Tidak mengenal terang. Tapi hidup di dalam kegelapan. Dulu kita hamba dosa. Tapi karena anugerah Tuhan yang kambing diubah menjadi domba. Dan kalau menjadi domba, mari kita harus, syaratnya jadi domba, harus nurut, saudara. Tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10, saya mau ayat 27, karena berkaitan dengan Yesus naik ke surga. Supaya nanti Yesus akan datang kembali, didapati kita harus menjadi domba-domba. Nanti saya bacakan dia. Itu domba yang dapat keselamatan. Kalau domba, mari kita, apa syarat menjadi domba? Di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, mari kita rajin mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan seperti hari ini. Kita memperingati kenaikan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, kita diawali dengan baca firman Tuhan. Diawali dengan doa. Karena apa firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan selanjutnya, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi mendengar firman Tuhan dan mengikut Yesus dengan setia. Oleh karena itu mari, sudah saya katakan tadi kan, mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Karena kita cinta Yesus dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ingat akan janji Tuhan, Yesus akan datang kembali. Dan kalau akan datang kembali, dia akan angkat. Nah, seperti saya mau baca di ayat 32. Lalu semua bangsa dikumpulkan di depannya. Dan yang memisahkan mereka seorang daripada seorang. Yaitu kita dipilih menjadi domba. Dan kalau di domba, ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kiri. Nah, beda ya. Domba di sebelah kanan, karena kanan posisi Tuhan. Kalau kiri, apa itu kiri? Coba lihat nanti ya. Kambing-kambing di sebelah kirinya. Perhatikan, nanti saya mau baca di ayat 41. Saya baca berikutnya. Untuk domba, ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya. Ingat, kanan berarti domba. Apabila kita domba, yaitu domba rajin dengar firman Tuhan. Dan ikut Yesus. Dimanapun Yesus berada, ikut Yesus. Berarti di dalam Kristus. Ikut Yesus berarti di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus, nah kenyataan di sini. Mari hai kamu yang diberkati. Nah, kita diberkati oleh Bapa. Makanya tadi saya lakukan pujian. Tuhan turunkan berkat-Mu. Karena Yesus naik ke surga untuk menyuruhkan berkat. Jadi saya ambil pujian. Tuhan
Yesus, turunkan berkat-Mu. Kenapa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oh, berarti Tuhan sudah punya rencana. Waktu awal ciptaan dunia kita belum lahir kan. Tapi Tuhan sudah punya rencana yang sempurna. Bukti ini Bapak, kita baik. Namanya Yesus luar biasa. Dari dahulu sampai sekarang cintanya Tuhan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita senantiasa menjadi diri kita sebagai domba. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Supaya nanti kelak kita terima kerajaan yang telah disediakan bagi kita. Dan persyaratan, saya katakan tadi, menjadi domba. Kita mau ada di dalam Tuhan. Kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau dalam Injil Lukas, nah ini, untuk menjadi domba seperti apa? Lukas pasal 24, ayat 50 sampai 53, saya baca kembali. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari antara mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Nah ini lihat. Jadi kita menjadi domba, mari. Kita sudah saya bacakan tadi. Kita mendengar firman Tuhan. Kita ikuti Yesus. Dan ketika mereka sujud menyembah, artinya kita rendah hati, selalu berdoa kepada Tuhan. Mari seperti malam hari ini kita berdoa kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Artinya mari kita senantiasa ikut Yesus, harus dengan hati sukacita, jangan dengan ngomel, dengan marah-marah, suka marah ibu. Tidak, mari bertobat dalam nama Yesus dengan rasa sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan berikutnya yang kelima, yang terakhir, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah memuliakan Tuhan. Amin. Berarti membangun persekutuan dengan Tuhan, bait Allah, karena hidupnya adalah bait Allah. Membangun persekutuan dengan Tuhan sampai berjumpa dengan Yesus, dan hidup kita memuliakan Allah. Hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Mari saudara, melalui kenaikan Yesus ke surga, ada 5 poin yang saya sudah sampaikan, yaitu kita mau menjadi domba Tuhan. Menjadi domba Tuhan, yaitu kita mau rajin mendengar firman Tuhan. Dan kita ada selalu mengikut Yesus dengan setia. Dan kita mau selalu berada di dalam kasih karunia Tuhan. Mau setia, mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, yaitu Tuhan akan membawa kita untuk senantiasa berada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan sujud menyembah kepada Tuhan. Banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan senantiasa yang keempat, sukacita. Tidak boleh ngomel, tidak boleh bersungut-sungut, tapi menjadi Tuhan selalu bersyukur. Apapun yang sudah saya terangkan kemarin kan. Apapun kekhawatiran kita, masalah kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, membangun persekutuan ada di dalam bait Allah. Jadi membangun persekutuan Tuhan. Karena hidup ini bait Allah, bukan milik kita. Dipimpin Roh Kudus. Dan hidup kita dipakai Tuhan untuk selalu memuliakan Tuhan. Berarti hidup kita menjadi berkat. Sampai suatu hari kelak, kalau Yesus datang dengan segala kemuliaannya, Tuhan akan angkat kita masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang Tuhan kami minta, curahkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Amin Bapa. Sekarang Tuhan Yesus, ku buka hatiku. Aku mau setia ikut Engkau. Aku mau selalu menyembah Kau Yesus dengan penuh sukacita. Amin, haleluya. Ku selalu bersyukur pada Engkau buat keselamatan yang Kau sudah curahkan dalam hidupku. Pakailah Bapa hidupku Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Sekarang Tuhan Yesus kami memohon, curahkanlah berkat-Mu. Pimpinlah ya Roh Kudus sampai aku naik ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat kenaikan Yesus ke surga. Karena berarti selamat, suatu hari kelak kita masuk di dalam keselamatan bersama Tuhan, naik ke surga. Hidup bersama Yesus bahagia, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.